Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Namaku Putu Zaini Setiawati. Kali ini kita akan belajar tentang materi ini. Simak video berikutnya ya. Sekarang kita mulai membahas untuk soal yang ada di Google Classroom-nya kita. Kalau misalkan tampilannya agak buram, silahkan kalian setting di titik 3, select 480 pixel. Yang nomor 1, titik A, 5,-2 ditranslasi oleh T, min 3,1. Koordinat bayangan titik A tersebut adalah, yang pertama kalian cari X aksennya sama dengan, di sini X-nya 5, dikurang 3, jadi jawabannya 2. Kemudian Y aksennya adalah, ini Y-nya, min 2, ditambah 1. Sama dengan min 1. Sehingga koordinat titik bayangan dari A adalah 2, min 1. Jadi jawabannya adalah D. Translasi seperti itu saja. Selanjutnya nomor 2, bayangan garis dari 2X min Y sama dengan 5 apabila dicerminkan dengan garis X sama dengan min 1 adalah. Nah, berarti ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Nah, sehingga rumus untuk X aksennya adalah 2H min X. Di sini hanya adalah min 1, maka 2 kali min 1 min X. Sehingga min 1 kali 2 min 2 kurang X. Dari bentuk ini kita akan membuatnya menjadi X. Kita pindah ruas sama dengan min 2 kurang X aksen. Kemudian kita akan cari Y aksen sama dengan Y. Atau kita juga bisa tulis menjadi Y sama dengan Y aksen. Kemudian kita substitusikan bentuk yang 1 dan 2 ke persamaan yang ini. Sehingga kita dapatkan 2, nah X-nya itu sama dengan min 2 min X aksen. Kemudian min Y-nya itu sama dengan Y aksen sama dengan 5. Kemudian ini kita kali distributif. Min 2 kali 2, min 4. 2 kali min X jadi min 2X aksen, min Y aksen sama dengan 5. Nah, ini kita semua bawa ke ruas kanan, sehingga kita mendapat 0 sama dengan 2X aksen, ini min menjadi plus, Y aksen, ini min menjadi plus juga, 5 plus 4. 0 sama dengan 2X aksen plus Y aksen, 5 tambah 4, 9. Sehingga kita mendapatkan persamaan dari hasil pencerminannya adalah 2X, tinggal kita hilangkan aksennya, plus Y, plus 9 sama dengan 0. Kita cocokkan ke optionnya sehingga mendapatkan jawaban A. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Bayangan titik 9,3 oleh dilatasi 0 dengan skala dilatasi adalah 1/3, maka X aksen sama dengan 1/3 kali 9, ini X-nya dan ini Y-nya. 1/3 kali 9, 3, kemudian Y aksen sama dengan 1/3 kali Y-nya adalah 3, 1/3 kali 3, 1, sehingga kita mendapatkan bayangannya adalah 3,1. 3,1 B. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Bayangan titik F 1,-3 oleh rotasi pusat O sejauh 90 derajat adalah F aksen. Koordinat titik F adalah, nah, pertama untuk rumusnya, Fx, Y dirotasikan oleh pusat O dengan sudut putaran 90 derajat positif yang menghasilkan bayangan dengan rumus min Y, X, F aksen. Sehingga di sini adalah Y-nya 1, X-nya 1 dan Y-nya min 3.
Sehingga untuk rumus F aksen adalah min Y-nya min 3, X-nya 1. Sehingga F aksennya adalah 3,1. 3,1 B. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Nah, di sini adalah diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 12 cm. Jarak titik G ke garis BD adalah. Pertama kita gambar dulu kubus. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini rusuknya 12 cm. Kemudian garis BD. Ini BD. Jarak titik G ke BD. Nah, misalkan kita tarik garis B dari G ke BD, tegak lurus. Misalkan ini adalah garis P. Maka jarak dari G ke BD adalah panjang garis dari PG. Nah, sekarang kita keluarkan segitiga itu. Ini C, ini P, ini G. Nah, CG merupakan rusuk dari kubus hingga panjangnya adalah 12 cm. Kemudian untuk PC itu adalah setengah dari panjang diagonal bidang. Setengah kali panjang diagonal bidang. Diagonal bidang rumusnya adalah rusuk 12 cm akar 2. Ingat kembali untuk diagonal bidang rumusnya adalah R akar 2. Kemudian kalau diagonal ruang rumusnya R akar 3. Ya, seperti itu. Ini diagonal bidang, ini diagonal ruang. Nah, setengah kali 12 akar 2 kita dapatkan 6 akar 2. Untuk PG kita bisa cari dengan Pitagoras, sehingga PG sama dengan akar 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat kita dapatkan 36 kali 2 tambah 144. 36 kali 2, 72 tambah 144. Nah, 72 tambah 144. Nah, kita dapatkan akar 72 ditambah 144 adalah 216. Nah, 216 kita tarik akarnya. 216 itu merupakan 6 kali 36. Nah, akar 36, 6, akar 6 cm. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jika sudut antara BF dan bidang BEG adalah alfa, maka sin alfa adalah. Pertama, kita buat dulu kubus dari ABCDEFGH. Nah, misalkan ini kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, di sini bidangnya adalah BEG dan sudut antara BF. Ini BF, ini BEG. Untuk menentukan sudutnya, kita perlu bantuan dari garis di bidang BEG. Nah, misalkan dia ini. Nah, kita misalkan titiknya adalah P. Ini adalah sudutnya. Maka sudut dari bidang BEG dengan garis BF adalah alfa. Alfa itu antara garis BF dengan BP. Nah, kita keluarkan segitiga itu. Ini B, ini F,
ini P. Tegak lurusnya di sini. Kita akan mencari alfa, ya sinusnya. BF itu adalah rusuknya 4 cm. Kemudian PF itu setengah dari diagonal bidang. Berarti 4 akar 2, setengah kali 4 akar 2 adalah 2 akar 2 cm. Kemudian kita akan cari miringnya dulu, bisa menggunakan Pitagoras. Nah, pertama kita akan mencari PB dulu dengan cara akar 2 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan 4 kali 2 tambah 16 sama dengan 4 kali 2, 8 tambah 16 akar 24. Akar 24 kalau kita tarik akarnya menjadi 2 akar 6. Untuk menentukan sin dari alfa, sin rumusnya D per mi. Nah, depan dari alfa adalah 2 akar 2, miringnya adalah 2 akar 6. Sehingga 2 akar 2 per 2 akar 6. Ini kita bisa sederhanakan menjadi akar 2 per akar 6. Nah, ini bentuknya belum rasional ya, sehingga atas bawah kita kalikan akar 6 per akar 6. 2 akar 2 kali akar 6, akar 12 per akar 6 kali akar 6, 6. Kita tarik akar dari 12 adalah, ini 12, 4 kali 3, sehingga 2 akar 3 per 6. Kita sederhanakan menjadi 1/3 akar 3. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya kita bahas nomor 7. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik P adalah tengah AD dan Q adalah titik tengah FG. Jarak titik P ke E adalah. Nah, pertama kita buat kubusnya dulu. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini panjang rusuknya 4 cm. P adalah titik tengah AD, ini AD. Misalkan ini tengah-tengahnya, yaitu P. Kemudian Q adalah titik tengah dari FG, ini FG. Kita misalkan ini Q. Jarak P ke E adalah, berarti ini P, ini E. Maka jarak dari P ke E adalah panjang ruas garis EP. Kita keluarkan segitiga A, E, P, A, E, P. AE merupakan panjang rusuk dari kubus, yaitu 4 cm. Kemudian AP itu setengah dari AD, sehingga kita mendapatkan 2 cm, karena AD 4 cm, setengahnya adalah 2 cm. Sehingga kita akan dapatkan EP dengan cara Pitagoras, yaitu 4 kuadrat tambah 2 kuadrat, sama dengan 16 ditambah 4, itu akar 20. 20 kita tarik akarnya, 20 merupakan perkalian antara 4 kali 5, akar 4, 2 akar 5 cm, sehingga jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Yang nomor 8 itu ditanyakan jarak antara AD dengan FG. Nah, ini ada AD, ini FG. Nah, jarak antara AD dengan FG kita bisa tarik garis yang menghubungkan garis AD dengan FG. Misalkan ini PQ.
Kita akan mencari panjang ruas garis PQ. Tinggal kita buat segitiga. Misalkan ini P, ini Q, dan yang ini kita misalkan T. TQ itu sama panjangnya dengan ruas garis dari rusuk CG. Itu 4 cm. PT juga panjangnya sama dengan rusuk AB, 4 cm. Sehingga panjang dari PQ kita dapatkan melalui Pitagoras bisa 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 16 tambah 16 akar 32. Kita tarik akarnya menjadi 4 akar 2. 4 akar 2 B. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 9. Kita buat dulu kubus PQRSTUVW. P Q R S T U V W. Sudut yang dibentuk oleh PW berarti PW yang ini dengan PU adalah PU. Nah, kita akan mencari sudut yang dibentuk oleh PW dan PU. Kita misalkan itu adalah alfa. Kita keluarkan segitiga PWU. PWU. Kita sebarang saja. Kita cari alfanya. PWU. Nah, PW merupakan diagonal bidang dari kubus. Kita misalkan itu A akar 2. Karena di sini rusuknya tidak diketahui, kita misalkan A. Kemudian PU juga merupakan diagonal bidangnya sehingga akar 2. WU juga diagonal bidangnya A akar 2. Perhatikan panjang dari ketiga sisi berikut. Sama bukan? Karena sama berarti ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi besar sudut masing-masingnya adalah 60 derajat. Begitu pula dengan alfa, besarnya 60 derajat. Sehingga jawabannya adalah D. Nah, untuk nomor 10 kita buat juga kubusnya dulu. Kubus ABCDEFGH. A, B, C, D, E, F, G, H. Garis yang bersilangan dengan garis DH adalah ini D, ini H. Nah, berarti yang ditanya adalah garis yang bersilangan dengan DH. Kita lihat EH. EH dengan DH itu berpotongan. BF dengan DH itu sejajar. EF dengan DH itu bersilangan karena tidak berpotongan ataupun sejajar. Berarti dia bersilangan. Kita coba cek yang lain untuk DE. DE dengan DH itu berpotongan di titik D. Berpotongan. Kemudian DC juga berpotongan di titik D. Nah, sekian penjelasan untuk soal nomor 1 sampai 10.